Dipastiin lagi dengan apa? Dengan EKG. Itu. EKG itu untuk apa sih? Jadi jantung itu dia itu berdetak dengan ibaratnya ada pemicu listrik. Ada yang nyolok listrik ibaratnya gitu. Makanya kan kalau EKG itu dia ada gelombang namanya gelombang P, gelombang QRS dan gelombang T. Nanti pertemuan berikutnya nanti akan tak bahas ya tentang ini. Nah, terjadinya perubahan EKG ini itu ada perubahan yang khasnya iskemik. Itu yang tahu cuma dokter doang. Kalau orang awam yang punya gejala itu EKG-nya khasnya MCI kalau yang bilang. Terus ada cek enzim ya kalau nggak salah ya. Ya. Cek enzim ini biasanya CKMB sama troponin. Di mana pada saat serangan dia itu biasanya meningkat. Itu dan ini enzim ini cuman ada di jantung, nggak ada di organ lain. Itu berapa yang untuk ketahuan itunya, Ci? CKMB biasanya, Bu. Ya, jadi kalau itu mesti berapa baru dianggap itu stroke? Oh, itu tergantung dari rumah sakitnya. Ada yang misalkan peningkatan sedikit aja dia udah daripada terjadi kelanjutan kan. Nah, itu biasanya langsung dipasang ring kayak gitu tuh ada yang seperti itu. Tergantung rumah sakit. Nilai rujukannya kan masing-masing lab kan beda. Gitu. Ya, yang dipastikan ini aja. Ini kan kita ngomongin fleksi CI, Ci. Jadi kalau misalnya fleksi CI-nya itu yang dipaksa, kalau ternyata ini apa hasil lab-nya itu ternyata ada gitu. Nah itu ada atau itu masalahnya ada nggak ada atau presentasi? Bukan presentasi. Jadi gini, yang menentukan grade dari serangan jantung itu kan dokter spesialis jantungnya kan, karena dia yang di angiografi namanya. Angiografi itu melihat kondisi pembuluh darahnya itu sumbatannya ada berapa persen. Itu. Nah, kita mah nggak usah peduliin ini CKMB-nya segini, nggak usah. Kalau dokternya itu sudah menyatakan bahwa iya ini serangan jantung tahap awal gitu, itu pasti cair. Gitu. Tapi kalau misalkan dokternya masih bilang ini masih gejala, biasanya sih nggak cair ya. Karena itu kejadian di temen aku kemarin, dia memang ada nyeri dada khas, terus EKG-nya pun juga sudah mulai ada perubahan gitu. Tapi CKMB-nya sama troponinnya ini naiknya cuma sedikit banget. Nah, terus kata dokter jantungnya, ini sih masih gejala doang, jadi belum sampai serangan yang sesuai dengan kriteria di fleksi CI. Ya memang nggak cair. Nah itu makanya yang saya tanyakan tadi itu, maksudnya kalau yang ditentukan oleh dokter itu gejala itu berapa, kenaikannya berapa, sama yang udah boleh cair itu yang kenaikannya berapa gitu kan? Jadi nggak jadi debat. Dari dokternya kok. Jadi dokternya, kita mesti baik-baikin dokternya kalau gitu ya. Agen mesti baik-baikin dokternya. Betul sekali. Ajak makan ya. Kalau bisa cipi sama dokternya sih biasanya cair sih kok. Soalnya posisinya kan jauh ya, kemarin tuh dia di Semarang gitu kan. Aku nggak bisa ke dokter jantungnya langsung gitu. Jadi ya nggak cair, cuman perawatannya sih di cover semua dari EKG, semua perawatan apa segala macam. Walaupun cuman ya kemarin ya, nggak sampai 1 hari sih dia, tapi sudah kena pas kamar gitu. Itu di cover semua full. Oke. Ini ada pertanyaan. Tadi udah selesai belum ya pertanyaannya? Belum, satu lagi ya, yang jari ditusuk itu kan? Ya. Nah, jari ditusuk sama stroke sama serangan jantung itu enggak ada hubungannya. Hoax ya? Hoax, murni hoax. Karena yang harusnya itu bukan ditusuk, tapi kasih pengencer darah. Kenapa? Karena kan biasanya nih kalau orang serangan jantung sama stroke itu darahnya terlalu kental. Makanya terjadi kerak lah di pembuluh darah itu
berkerak gitu. Akhirnya aliran darahnya juga nggak lancar. Ibaratnya gini deh, kita bikin air gula ya, airnya itu nggak usah banyak-banyak deh, setengah gelas. Kita bayangin aja airnya setengah gelas. Gulanya 1 sendok sama gula 1 kilo, lebih mudah ngaduk yang mana? Yang sedikit. 1 sendok. Pembuluh darah kita ya kayak gitu kok. Kalau ibaratnya plaknya banyak, ya kan, kolesterol tinggi, gulanya tinggi, terus darahnya kental banget, itu otomatis jantungnya pun akan bekerja lebih berat. Itu yang menyebabkan serangan jantung itu seperti itu. Nah, kalau memberat terus lama-lama jantungnya gede. Akhirnya apa namanya? Kalau udah serangan jantung itu. Udah jelas? Oke, Jadi siap. enggak? Ini ada 3 pertanyaan nih dari chat ya. Saya bacain ya. Ini pasang ring disarankan oleh dokter itu di berapa persen penyumbatannya? Nah, secara polis itu gimana? Itu satu. Kedua, pacemaker sama defibrillator itu sama atau bukan? Jadi alat pacu jantung ya, defibrillator. Terus sama yang terakhir itu asam lambung sama serangan jantung ciri-cirinya mirip nggak? Ini kalau asam lambung ini dari Pak Agus. Nah, itu 3 dulu, Dok. Oke. Ini yang pertama pasang ring ya? Ya. Pasang ring. Kenapa kok? Berapa persen sesuai polis? Berapa persen? Berapa persen penyumbatannya? Pasang ring itu kalau di fleksi CI itu sumbatan 30-40%. Kalau memangnya dokternya kan gini, darah jantung itu banyak nih, ya kan? Nah, dilihat pembuluh darah mana yang memang sumbatannya gede, ya kan? Nah, kalau misalkan pembuluh darah yang tersumbat yang mengalami sumbatan walaupun itu total tapi tidak mengakibatkan emergensi, biasanya sih dia nggak dipasang ring ya, walaupun dia sumbatannya sudah total gitu. Jadi keputusan untuk dipasang ring atau tidak itu tetap kan dari dokter nih, ya toh. Yeah. Nah, biasanya sih sumbatan di atas 50% itu sudah harus dipasang ring. Sudah harus dipasang ring. Gitu. Apa? Ya, pokoknya kalau misalkan di angioplasti itu sumbatannya biasanya itu di atas 50% gitu. Atau yang sudah menimbulkan gejala yang sangat mengganggu. Itu. Ya kembali lagi sih kita mesti deketin ke dokternya juga gitu. Kalau untuk cair atau tidaknya, karena kan semua tergantung dari SKD dokter dong. Itunya. Terus kalau secara polis itu 60% ya, Ci ya, Dok ya? Iya, secara polis itu 60%. Dan itu harus di vena yang mana atau aorta atau di mana? Ada ketentuannya gitu ya? Enggak ada. Dia tergantung pembuluh darah mana yang tersumbat. Jadi bukan yang utama. Aorta, ya. Kebanyakan kan sumbatan itu ada di pembuluh darah yang gede. Memang itu mengakibatkan nyerinya nyeri banget kan itu, yang sangat mengganggu gitu. Nah, itu yang saya tahu juga seperti itu sih, Dok. Jadi keunggulan di fleksi CI itu kalau cuma satu pembuluh darah utama dengan 60% itu langsung boleh bisa cair. Sedangkan kalau di tempat lain itu minimum mesti 2 atau di atas 75%. Betul. Gitu. Jadi keunggulan kita di situ. Ya. Nah, pertanyaan kedua. Terus untuk pacemaker sama defibrillator. Ya. Itu beda. Defibrillator itu kalau di sinetron orang meninggal ada kan? Kejut.
Tembak itu ya, dikejut. Itu defibrilator. Sebenarnya itu orang meninggal di defibrilator itu enggak guna. Jadi itu hoax sebenarnya, itu pembodohan publik sih kalau aku bilang ya. Karena defibrilator itu sebenarnya dipakai buat irama jantung yang sangat cepat. Itu untuk jadi normal lagi. Jadi bukan untuk memicu jantung itu berbunyi lagi gitu ibaratnya. Atau ada listriknya lagi, enggak, bukan itu. Tapi alat kejut ini dipakai kalau misalkan dia nadinya itu kencang banget, bisa sampai 200 karena serangan jantung yang saking kencangnya. Nah itu di defib buat apa? Biar dia jantungnya normal lagi gitu. Kalau stop udah nggak bisa pakai itu? Nggak bisa. Justru kalau mati itu malah yang di RJP itu loh. Dan RJP itu bukannya sama dengan dikejut, beda ya? Yang dipompa gitu beda. Kan? Kalau DP itu kan pakai tangan. Pakai tangan. Kalau defib itu pakai alat kejut itu. Alat kejut listrik loh. Listrik kan ya? Iya. Pakai listrik itu ya? Kan? Iya, kalau defib pakai listrik. Alat kejut listrik kan namanya kan. Makanya itu kalau sinetron itu sebenarnya pembodohan publik. Orang mati itu dikasih defib nggak mati. Semua film itu kayak gitu. Iya. Hollywood juga sama. IR juga sama, IR. Tidak seindah sinetron ya. Iya. Nah, kalau pacemaker ini kebalikan dari defib. Jadi pacemaker ini digunakan untuk denyut yang sangat-sangat lambat. Biar normal lagi. Kan denyut kita itu 80 sampai 100. Yang biasanya didengerin dari ini, pembuluh darah di sini. Nadi. Nah, kalau kurang dari 60, biasanya dipasang pacemaker. Karena untuk dipacu lagi jantungnya biar denyutnya ke 80 sampai 100 gitu. Kalau defib kebalikan, saking kencengnya dia mesti dipelanin gitu loh. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Udah jelas yang belum? Tadi, yang terakhir. Oke, yang terakhir asam lambung sama serangan jantung. Iya. Gejalanya mirip banget. Mual, muntah, keringat dingin, mau pingsan. Yang bisa nentuin apa? EKG. Only that. Yang bisa bedain cuman EKG. Kalau EKG-nya normal ya berarti dia asam lambung. EKG-nya yang tiduran aja kan, bukan yang pakai itu kan? Ya. Nggak usah yang pakai treadmill. Gitu. Nggak ada lagi alat yang bisa bedain sama asam lambung. Bisa sih endoskopi. Tapi itu nggak mungkin dilakuin sih, jarang banget ya. Karena kan butuh nyiapin alat kamar operasi dulu untuk endoskopi. Lebih lambat ya. Tindakan lebih lambat ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak sebelum masuk yang kedua nih? Untuk urusan jantung ini sebelum kita beranjak ke ginjal. Saya nanya langsung dong, boleh nggak? Oh iya, silakan kok. Yun, jadi kalau alat-alat tadi itu untuk irama jantung berarti ya? Yun? Ya, betul. Itu kalau nama kedokterannya apa, Yun? Apa vaskular? Enggak. Ya, alat-alat itu ya defibrilator sama pacemaker itu toh. Bukan, kalau penyakit gangguan irama jantung itu namanya apa, Yun? Banyak. Kalau yang denyutnya rendah itu ada yang bradikardi. Terus ada yang sinus, ada yang asinus, macam-macam sih. Banyak banget itunya penyakitnya. Oh, oke. Ya udah itu aja. Thank you ya Yun. Bisa dibedain sama EKG itu doang sih. Siap. Thank you ya Yun. Oke, ada lagi? Mumpung masih bisa ditanya nih. Oke, going once, going twice. Yuk, kita lanjut ya. Next ya. Ginjal ya. Ya, lanjut. Penyakit ginjal. Oke, ginjal itu apa sih? Ginjal itu adalah sepasang organ yang bentuknya menyerupai kacang merah. Kayak yang tadi ya, yang ini ya. Dia ada di pinggang, ada di kiri sama di kanan.
bagian pinggang ya, bukan punggung ya. Tepatnya di bawah tulang rusuk. Nah, apa sih fungsi dari ginjal itu? Fungsi ginjal itu yang utama adalah menyaring limbah dan racun dari darah. Terus yang kedua, menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa di dalam tubuh. Yang ketiga, menstimulasi pembentukan sel darah merah. Yang keempat, mengatur tekanan darah. Mengatur tekanan darah ini biasanya dari elektrolit ya, elektrolit yang keluar sama masuk. Terus yang kelima itu untuk membantu pengaktifan vitamin D. Nggak kebaca ya di itu ya. Oke. Gimana kalau ginjal itu terjadi gangguan? Kalau terjadi gangguan, ginjal ini akan mengakibatkan beragam komplikasi. Komplikasinya tuh dari apa sih? Dari penumpukan limbah racun. Karena ginjal ini kan fungsinya sebenarnya untuk penyaring ya, filter ya. Terus selain itu bisa terjadi anemia atau gangguan elektrolit. Terus apa aja sih penyakit ginjal itu? Penyakit ginjal itu setiap gangguan yang terjadi pada ginjal. Dia mengganggu fungsi organ untuk membersihkan dan menyaring limbah atau racun dari darah. Nih jenis-jenis penyakit ginjal. Yang pertama gagal ginjal. Gagal ginjal ini adalah kondisi di mana ginjal mengalami kerusakan dan kemudian terjadi penurunan fungsi. Dia ada dua macam ya, akut sama kronis. Akut itu apa sih? Namanya akut itu tiba-tiba. Biasanya penyebabnya karena kekurangan cairan dan darah. Bisa juga karena cedera ginjal. Cedera ginjal itu misalkan tabrakan, terus ginjalnya pecah kayak gitu. Terus yang ketiga itu sumbatan. Nah, sumbatan ini mengakibatkan apa? Cairannya itu balik ke ginjal. Kan harusnya cairan dibuang. Tapi karena adanya sumbatan, dia balik lagi ke ginjal. Nah, gagal ginjal akut ini biasanya komplikasi dari penyakit serius lainnya, misalkan kayak diabetes, kayak gitu. Terus pasiennya siapa aja? Pasiennya itu lansia atau pasien-pasien yang ada di ICU. Nah, gagal ginjal akut ini dapat mengakibatkan apa sih? Dapat mengakibatkan cedera permanen, yaitu ginjal berhenti berfungsi. Dan ini fatal bila tidak ditangani dengan tepat. Terus yang kedua, gagal ginjal kronis. Kenapa disebut kronis? Kayak yang tadi udah dibilang, kronis itu terjadi secara bertahap. Biasanya lebih dari 3 bulan. Penyebabnya apa? Penyebabnya diabetes tipe 1-2. Terus yang kedua hipertensi atau darah tinggi. Yang ketiga penyakit autoimun. Yang keempat penyakit infeksi ginjal. Nah, apa aja sih gejalanya? Gejalanya banyak ya. Biasanya itu ada perubahan di urin. Perubahannya apa aja? Dari volume, dia berkurang. Terus warna urinnya dia juga mengalami perubahan. Biasanya warnanya udah keruh. Ginjalnya nggak bisa menyaring dengan bagus. Atau bahkan tercampur dengan darah. Terus selain ada perubahan urin, pasiennya itu linglung. Karena keracunan apa sih biasanya ureum ya. Keracunan ureum dia masuk ke dalam otak jadinya kayak orang bingung gitu. Terus sering kram otot dan kedutan. Terus ada juga penumpukan cairan atau udem. Ini mirip sama gejala gagal ginjal, gejala gagal jantung. Sama-sama bengkak kakinya. Terus kelelahan dan sesak napas. Terus ada sakit perut, mual muntah. Ini mirip sama sakit MAH ya. Hilang nafsu makan. Ini semua terjadi karena kondisi dehidrasi. Terus ada sakit dada juga. Nah, terutama dia itu nyerinya di punggung bagian bawah. Menjalar ke perut bawah atau ke selangkangan pada saat kencing ya. Terus bisa juga kulit terasa gatal yang tidak diketahui penyebab pastinya.
anemia itu kurang darah. Terus tensinya tinggi. Sama ada gangguan tidurnya nggak nyenyak. Selain gagal ginjal, ada juga penyakit batu ginjal. Penyakit batu ginjal ini disebabkan oleh penumpukan zat dan mineral, sehingga terbentuk batu. Biasanya itu asam urat atau gout. Atau bisa juga ISK. ISK itu infeksi saluran kemih. Terus penyakit berikutnya, penyakit ginjal polikistik. Penyakit ginjal polikistik ini menyebabkan terbentuknya kista-kista atau kantong isi cairan, kayak balon kecil-kecil gitu. Penyebabnya biasanya dia genetik ya. Terus penyakit selanjutnya infeksi ginjal. Infeksi ginjal biasalah bakteri, virus, mur, itu kalau yang penyebab intern. Kalau penyebab dari luar itu infeksi saluran kemih yang naik ke arah ginjal. Faktor-faktor apa yang meningkatkan risiko penyakit? Pasien komorbid itu diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, hati. Terus riwayat keluarga yang juga menderita penyakit ginjal. Terus yang ketiga mengalami ISK atau infeksi ginjal yang berulang. Pola makan tinggi garam, jarang minum air putih, itu menyebabkan dehidrasi, lansia, terus sistem imunnya lemah atau punya penyakit autoimun. Yang ke-9 memang dia punya kelainan ginjal yang dari lahir ya, atau bawaan. Oke, ini udah. Itu penyakit-penyakitnya. Ini udah oke, gagal ginjal udah selesai ya, Dok. Ada pertanyaan nggak untuk gagal ginjal, untuk ya penyakit ginjal ini? Bisa langsung ngomong langsung ya, langsung open mic aja, atau mau ditulis di chat juga boleh. Itu Bu Dok, kencingnya keruh itu setiap kali atau memang ntar keruh, ntar bening, ntar keruh, ntar bening? Apa begitu atau memang kalau udah mulai kena tuh keruh terus? Oke. Ada lagi? Untuk yang nyambung sama pertanyaannya Ko Alim. Kalau kan kadang-kadang ada juga misalnya ada batu di kantong kemih. Ya kan. Nah, itu kan bisa infeksi juga. Jadi sakitnya juga ya ada sakitnya, dan juga nanti kencingnya juga jadi merah gitu kan, keruh. Nah, itu perbedaannya di mana gitu? Kita taunya kalau itu ini penyakit ginjal, penyakit kantong kemih atau gimana? Apa mesti ke dokter, atau dari sisi kitanya sendiri kita bisa tahu gitu? Atau ada step-step apa yang supaya kita tuh tadi pertanyaan juga sama juga buat yang jantung tadi ya. Hal-hal apa yang kita harus lakukan supaya kita tuh bisa mencegah semuanya itu tadi. Gejala-gejala itu, ya. Sama yang ketiga nih, Yun. Itu kalau misalkan ini lagi ngomongin pipis semua kan berarti kan ya? Ya. Nah, kalau pipisnya berbusa. Apa? Iya, berbuih gitu loh. Ya kan kok jadi berbusa ya? Maksudnya berbuih itu maksudnya kayak gimana sih? Ayo. Gitu? Thank you. Ayo, siapa? Curcol nih. Oke, jawab satu-satu ya. Kencingnya keruh. Jadi gini, ibaratnya kayak saringan ya. Ginjal itu kan saringan fungsinya. Kalau misalkan gejala awal, tanda-tanda dehidrasi, itu kan karena kurang minum, jadi ginjal itu nggak ada yang diperes. Gitu kan. Ya yang diperes lebih sedikit lah ibaratnya gitu. Nah, kencingnya keruh. Nah, kalau misalkan kita minum banyak lagi nih, bening lagi. Nah, itu gejala awal dehidrasi. Nah, untuk membedakan itu sudah masuk ke batu ginjal atau apa. Kalau batu ginjal biasanya kita lakukan ronsen. Ronsennya itu ronsen khusus ya, namanya BNO IVP.
Jadi nanti pasiennya itu dikasih minum cairan ronsen, gitu, cairan yang memang khusus untuk ronsen IVP itu. Nah nanti dilihat cairannya itu dia langsung keluar atau menyumbat atau berhenti di satu titik. Gitu. Kalau berhenti berarti dia kan ada sumbatan. Nah biasanya kebanyakan itu karena batu ginjal biasanya. Dan itu kelihatan kok dari ronsennya itu putih gitu, bulat. Kelihatan banget bentuk-bentuk batunya tuh kelihatan. Nah, kalau di BNO IVP gitu. Kalau ronsen biasa bisa kadang-kadang miss sama gelembung udara ya. Gitu. Kalau di kateter bisa nggak tuh, Dok? Di kateter itu kan cuman buat ngeluarin kalau sumbatannya kecil atau batunya kecil dia kedorong pakai kateter dia bisa keluar. Tapi kalau sumbatannya gede itu nggak bisa keluar. Mesti dihancurin dulu ya. Dihancurin pakai ESWL sekarang. Di laser kalau orang bilang lah. Mesti dihancurin, diremain dulu baru nanti dikeluarin dikit-dikit gitu. Nah, terus kalau yang batu saluran kemih terjadiin nyeri pinggang kan? Mirip juga batu saluran kemih maupun batu ginjal itu sendiri tuh gejalanya tuh hampir-hampir sama. Karena kan ginjal itu kan merupakan termasuk saluran kemih juga kan dia, dari ginjal sampai ke uretra gitu, sampai ke bawah kan. Nah, kalau misalkan dia ada batunya itu dalam posisi yang tidak menggores kanan kirinya, itu dia nggak akan keluar darah. Tapi kalau batunya tajam dan dia menggores, dia keluar darah. Biasanya ini kalau misalkan dicek urinalisa lengkap, dia kelihatan. Ada kristal amorf, kayak gitu. Infeksi ya itu ya, jadi dari... Ini kayak ini kayak digambar kan. Kalau misalkan ada batu di ginjal, itu batunya tuh, karena kan itu kan salurannya banyak tuh. Nah, dia tuh nggak bakalan bisa turun ke bawah kalau batunya gede. Nah, makanya kudu di ESWL itu dipecahin jadi serpihan-serpihan gitu. Nah, kita tetap harus banyak minum supaya buat ngebuang. Kecuali kalau memang fungsi ginjalnya itu sudah tidak nggak benar-benar nggak normal ya. Itu biasanya dicek namanya EGFR atau laju filtrasi glomerulus. Itu. Kalau misalkan cek urin atau cek darah itu ada tulisan EGFR. Pernah baca nggak padahal? Di hasil lab tuh. Itu ada. Nah, sudah pasti tidak, Dok. EGFR itu digunakan untuk menilai fungsi ginjal. Apakah dia perlu cuci darah atau belum? Atau cuman pengobatan doang gitu. Itu bentuknya berapa? Itu angka atau apa? Atau ada apa enggaknya? Angka kok. Angkanya berapa yang menentukan kalau dia mesti cuci darah? Itu ada rumusnya. Waduh. Ada penghitungannya. Itu sudah masuk komputer kok biasanya kok. Jadi nanti dilihat dari kecepatan, ya ibaratnya kalau kita ngidupin keran, di kerannya ada yang tersumbat kan otomatis kan yang turun ke bawah kan pasti juga nggak sama volumenya kan. Identiknya sih kayak gitu. Ini oke. Yang berbuih tadi terakhir. Nah, yang terakhir ini berbuih. Berbuih ini biasanya nih kan habis minum alkohol tuh berbuih juga. Terus selain itu infeksi saluran kencing. Sisanya sih enggak ya. Kalau enggak infeksi sih biasanya dia enggak berbuih. Karena buih itu kayak kotoran dari si bakterinya itu gitu. Jadi bukan karena ada penyakit ya. Kebanyakan dari itunya. Ya karena ada infeksi aja. Itu kalau dikasih antibiotik ya selesai sih. Terus Dok, kalau ngomongin tentang kofleksi CI-nya sendiri, ini penyakit ginjal ini masuk ke dalam kategori yang mana? Dia mesti 1 ginjal, 2 ginjal atau bagaimana untuk supaya bisa cairnya?
sama dialisis ya? Dialisa ya? Dialisis. Ya. Nah, itu kriteria apa yang sesuai polis sama fleksi CI-nya kayak gimana nih untuk penyakit ini, Dok? Kalau yang fleksi CI, dialisis itu biasanya udah gagal ginjal tahap akhir. Dia ada grade-grade-nya kok. Kalau untuk dialisis ya, itu untuk gagal ginjal tahap akhir. Ibaratnya tuh kalau misalkan saringan itu udah jebol di mana-mana dah. Udah nggak bisa nyaring apa sih racun, nggak bisa nyaring. Kan memang fungsi ginjal secara apa sih dia kan memang khusus untuk menyaring apa kayak elektrolit kayak tadi racun-racun, limbah kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan dia bolong semua kan berarti kan sudah nggak bisa nyaring nih. Ya kan? Kalau udah nggak bisa nyaring. Nah, itu apa namanya? Itu kudu dicuci darah atau didialisis itu. Nah, kalau untuk yang tahap awal, setahu aku gagal ginjal itu nggak ada tahap awal. Karena orang itu tidak pernah menyadari bahwa dirinya gagal ginjal. Dia akan ke dokter kalau kencingnya berdarah, kencingnya bernanah. Kalau kencingnya keruh gitu tok kan biasanya alah ini minum juga udah selesai kayak gitu kan biasanya kan. Jadi dia nggak sadar kalau dirinya itu terkena gagal ginjal di tahap awal gitu loh. Nah, makanya fleksi CI jarang banget ditemukan gagal ginjal di tahap awal. Gitu. Tapi ada ya? Selama ini kayaknya nggak ada ya. Belum ada yang klaim. Saya lupa di fleksi CI yang di pasalnya memang ada tuh. Pasalnya memang ada. Ada ya? Ada, pasalnya memang ada. Tapi kriterianya apa? Kriterianya biasanya dia penurunan jumlah urin. Terus laju filtrasi glomerulus yang tadi GFR itu sekitaran 50% normal. Itu yang tahap awalnya itu. Jadi dilihat dari permasalahannya tuh kalau di Indonesia itu kan hampir nggak pernah medical check up ya. Iya. Dan mereka akan ke dokter kalau sudah parah gitu loh. Jadi jarang banget sih fleksi CI kalau di tahap awal untuk gagal ginjal setahu aku ya. Maksudnya di medical check up pun apa sampai EGFR-nya segala macam itu enggak kan? Enggak. Cuman hasil urin aja biasanya kan? Iya, cuman itu doang. Ya berarti ya agak sulit untuk mendeteksinya. Di gejala awal mah jarang banget terdeteksi kok. Iya. Kecuali orangnya ya mau ini aja. Ya. Kritis sama kesehatan beda. Oke. Ya ada yang menanya lagi? Di chatting ada? Di chatting ada ya? Nah, kalau ISK juga kencingnya berdarah ya? ISK juga kencingnya berdarah, sama. Terus indikasinya kalau sudah ke ginjal, indikasinya sudah ke ginjal. Biasanya dia ada nyeri pinggang. Oke. Jadi kalau udah nyeri pinggang, terus udah gitu, mulai berasa ya kencingnya bermasalah, kemungkinan ada itu gitu ya. Oke. Untuk pencegahannya gimana, Dok? Minum banyak aja? Minum air yang banyak. Terus hampir sama dengan penyakit jantung juga. Kan tadi kan di gagal ginjal kronis penyebabnya itu diabetes. Ada diabetes juga kan? Ya. Nah, ya kan diabetes, darah tinggi, autoimun, penyakit infeksi ginjal. Ya biasanya sih cuma atur di ini aja ya, pola makan gitu aja sih, lifestyle aja sih kebanyakan. Sama banyak minum itu aja. Ya. Duh, ini ada yang nanya lagi nih Kok Agus. Nah ini kayaknya udah dijawab tadi nih Kok Agus. Kalau kencing berbuih terus nggak berbuih itu mungkin karena tadi minum alkohol atau mungkin ada infeksi gitu ya. Nah setelah minum obat antibiotik biasanya udah baik gitu. Atau udah stop minum alkohol nanti udah stop itu udah nggak berbuih lagi. Oke. Udah bisa lanjut lagi kita? Lanjut ya. Oke lanjut Dok. Ke stroke. Oke, stroke. Stroke nih kayak gini ya. Yang atas itu ada tulisan ischemic stroke. Ischemic itu apa? Dia nyumbat. Belum sampai pecah.
Tapi kalau yang bawah itu berarti pembuluh darahnya udah pecah. Nah, oke. Waduh, ini tulisannya kecil amat ini. Bisa berubah di iPad. Oke, tulisannya kekecilan ya. Stroke itu menurut WHO tahun 2016 penyebab kematian ketiga di Indonesia dan juga penyebab kematian ketiga di dunia. Pengertian stroke. Stroke itu apa sih? Stroke itu adalah kondisi gangguan pasokan darah ke otaknya itu berkurang. Bisa akibat tersumbat ataupun pecah pembuluh darahnya. Nah, otak tanpa darah itu dia akan terjadi gangguan asupan oksigen dan nutrisi. Akibatnya apa? Sel-selnya itu sebagiannya akan mati, lama-lama mati karena nggak ada darah lah ibaratnya gitu. Nah, lama-lama kalau sel otaknya mati ya dia akan fungsinya juga nggak ada gitu ya. Nah, tergantung dari bagian pembuluh darah mana yang pecah itu gitu. Stroke itu merupakan kondisi gawat darurat. Harus ditangani secepatnya dalam hitungan menit. Kalau enggak otaknya bisa mati. Sel-sel otaknya bisa mati kalau enggak ditangani dengan cepat. Nah, tindakan penanganan yang cepat dan tepat ini dapat minimalisir tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan terjadinya komplikasi. Ini faktor-faktor risiko terjadinya stroke. Faktor kesehatan, faktor gaya hidup, sama satu lagi faktor lain-lain ya. Faktor kesehatan apa aja? Sama-sama penyakit yang sebelum-sebelumnya. Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, sakit jantung, sleep apnea. Sleep apnea itu ngorok tapi kayak orang megap-megap gitu. Terus riwayat TIA atau serangan jantung. Terus yang kedua faktor gaya hidup. Apa aja sih? Merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi narkoba, sama kecanduan alkohol. Faktor lain tuh faktor X ya, yaitu kayak keturunan, usia. Ya, yang faktor X-nya tuh yang nggak bisa nggak bisa dihindarin lah ibaratnya gitu. Nah, apa aja sih gejala-gejala stroke itu gitu. Tiap bagian otak mengendalikan setiap tubuh yang beda-beda. Nah, gejala stroke itu ya tergantung dari bagian otak mana yang terserang dan seberapa parah tingkat kerusakannya. Umumnya dia munculnya tiba-tiba. Ada 3 gejala utama stroke yang mudah dikenali. Salah satu wajah akan terlihat menurun, mengsong. Tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai karena adanya sumbatan di otaknya ya. Terus tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Tapi bisa juga ketungkai juga, nggak cuma di tangan doang. Terus ucapannya tidak jelas, kacau. Bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun pasiennya tuh terlihat sadar. Gejala lain, mual, muntah, sakit kepala hebat yang datang tiba-tiba, kaku leher dan pusing berputar. Penurunan kesadaran, sulit menelan atau disfagia, sehingga mengakibatkan tersedak. Gangguan keseimbangan dan koordinasi udah jelas ya kalau itu. Terus hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatannya jadi double atau kita ngomongnya diplopia. Nah, ini ya tips mudah mengenali gejala stroke. Mencong, tidak simetris, tersedak, sulit minum air secara tiba-tiba. Terus
geraknya tuh cuman setengah karena separuhnya ada kelemahan kan. Terus bicara pelo, tiba-tiba tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-katanya, bicaranya tidak nyambung. Terus kesemutan, kebas, rabun atau yang tadi aku bilang diplopia tadi. Terus ini sakit kepala yang hebat muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Hingga terjadi gangguan fungsi keseimbangan, vertigo. Nah, apa yang mau tanyain? Oke, ada pertanyaan tentang stroke. Ini sebenarnya ini sangat-sangat apa? Saya familiar banget sama stroke. Soalnya papa saya stroke. Ya, jadi saya tahu banget gitu kejadiannya kayak gimana gitu. Waktu itu mendadak pusing, mendadak ngomongnya nggak benar kayak gitu. Itu benar nih, ini yang gejala-gejala itu. Waktu itu masih stroke ringan masih nggak apa-apa, pas sekalinya stroke berat udah nggak ketolongan. Nah, pertanyaan saya, Dok, kan katanya kalau setelah stroke itu bisa stroke lagi ya. Jadi stroke katanya kalau iya stroke berulang. Oke. Jadi mungkin walaupun dia udah di ini apa sudah jaga makannya, sudah jaga apanya, tapi itu bisa aja berulang kembali gitu. Oke. Nah, itu benar seperti itu ya atau ada ada pencegah lain selain menjaga makan dan terapi dan lain-lain. Betul. Gini. Ya? Stroke itu kan apa namanya ya? Proses penuaan ya. Bisa dibilang proses penuaan. Proses penuaan dari pembuluh darah di semua tubuh ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu jadi proses penuaan itu terjadi mulai dari kita lahir. Nah, diperparah atau apa namanya ya? Berkembang dengan apa sih? Aktivitas fisik kurang atau tidak, lifestyle lah ya, lebih bergantung sama lifestyle gitu. Lagi stres atau enggak. Stres itu kalau misalkan dia hormon kortisol atau hormon stresnya naik, biasanya pembuluh darahnya jadi gampang pecah gitu. Nah, walaupun kita sudah jaga dengan benar nih, biasanya tuh orang stroke itu kayak orang nggak pengen hidup lagi gitu loh, kok. Iya. Dia karena apa? Dia yang biasa aktivitasnya tinggi ya. Kesana kesini tuh apa-apa sendiri gitu. Begitu kena stroke kan dia tergantung sama orang. Ya kan? Berubah gaya hidupnya, iya benar. Betul, bergantung sama orang. Nah itu bikin dia tuh kayak orang yang ya pengennya mati aja gitu. Kayak orang nggak berguna, kayak depresi seperti itu. Nah itu kan menimbulkan stres lagi kan. Nah stres sendiri itu akan mempercepat proses penuaan itu. Makanya walaupun makanan sudah dijaga, tapi kalau misalkan dia depres, dia stres di rumah, kayak gitu-gitu tetap akan ini lagi. Berulang lagi gitu. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Thank you nih, Dok. Sama-sama. Ko Alim, ada pertanyaan Ko Alim? Wah, hilang Ko Alim. Ada. Lagi ngumpulin ini nih. Iya, itu pengalaman saya, Dok. Jadi papa saya tuh stroke-nya bulan Februari tahun 96. Nah, itu dia tuh gejalanya ringan sih, langsung sehari langsung balik lagi ke rumah nggak apa-apa. Tapi udah gitu terus di angiografi ya. Di angiografi terus dilihat ternyata di otaknya tuh ada lagi pembuluh darahnya udah gede. Ini bisa pecah kapan aja. Nah, waktu itu akhirnya kita putuskan dioperasi. Nah, setelah dioperasi ternyata jadi stroke. Jadi sebelah kirinya langsung lemah. Jadi sebelah kirinya nggak bisa apa-apa gitu. Ingatannya sih kuat gitu. Ingatannya ingat dia nggak apa-apa, ingat segala macam, ngomong bisa gitu. Tapi suka gimana ya? Ya suka kadang-kadang suka nggak nyambung gitu. Kalau ngomong suka nggak nyambung. Gitu. Cuman tangan kirinya nggak bisa diangkat, kakinya jalan juga susah diangkat dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu bertahan sampai tahun 96 itu ya. Itu sampai 2003. 2003 dia jatuh, masuk rumah sakit,
nggak kenapa-napa sih, nggak stroke kayak gimana gitu. Cuman pas waktu pagi-pagi lewat aja gitu. Jadi kemungkinan besar sih dokter bilang kayaknya ini kemungkinan stroke lagi. Cuman nggak apa ngorok gitu kan. Terus itu lewat. Gitu. Jadi setelah itu ya baru ketahuan ya mungkin itu udah ya kita nggak mau diotopsi atau gimana kita pikir ya udahlah kita memang sudah waktunya gitu. Tapi yang saya tanyakan ya itu jadi dari tahun 96 sampai tahun 2003 itu 7 tahun itu bertahan. Dan bertahan itu diberikan makanannya juga dikurangi supaya garamnya itu udah nggak ada segala macam kan supaya nggak terlalu banyak itu. Makannya juga yang sehat gitu. Nggak banyak. Minum juga yang ya itu yang minum airnya juga yang ya pakai advance dulu kan pakai itu jadi yang air jernih gitu kan. Tapi ya setelah itu ya udah ya tetap aja juga kena lagi mungkin stres juga ya dari setiap dulunya dia paling aktif paling gagah akhirnya kan dia jadi tidur terus gitu jadinya tidur terus jalan diem aja di situ iya jadi duduk aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu jadi Oke. ya itu iya. Jadi gini kok kan Februari 96 ya 96 operasinya kan ada sumbatan tuh kok betul ya kan. Nah, terus ternyata setelah operasi dia tetap jadi ada kelemahan kan. Berarti pembuluh darahnya itu pecah gitu kok. Yang ini nih. Saya dari mana? Nah, ini loh kok. Nih. Ya awalnya tuh kayak gini. Sumbatan doang kayak gini. Ya. Nah, kan awal harusnya kan begini nih, yang bening, yang normal nih. Ya. Nggak ada plak-plak gitu loh kok. Ya. Nah, stroke itu dia itu terjadi sumbatan karena itu lemak-lemak yang di kanan kiri itu. Oke. Nah, kalau dia pecah kan kayak ini nih, otak itu kan pembuluh darahnya banyak banget nih. Ya. Tergantung dari pembuluh darah mana yang tersumbat. Nah, itu akan mengalami gangguannya di situ. Kalau misalkan dia pas kenanya di gangguan bicara ya dia pelo. Kalau di gangguan ingatan memorinya loss. Kalau di aktivitas ya berarti aktivitasnya ada yang terganggu kayak gitu. Nah, kalau misalkan tipenya yang sumbatan kayak begini nih, yang ischemic stroke atau kita bilang kan sumbatan nih. Kalau dia jatuh itu otomatis pembuluh darahnya langsung pecah kok. Gitu. Nah, kejadiannya apa ya? Kejadiannya balik ke sini lagi. Penyakitnya kayak begini lagi, itu. Makanya kalau pembuluh darahnya itu sudah pecah, itu udah apa ya kemungkinan hidupnya tuh kecil banget dah. Oke, ini ada beberapa pertanyaan di chat. Kalau Bell palsy termasuk stroke bukan, Dok? Bukan. Itu apa Bell palsy? Kalau Bell palsy itu murni penyakit saraf. Saraf. Jadi biasanya dia itu karena kena AC, ya kan, kena angin yang satu sisi gitu. Jadi ya kalau misalkan dia AC-nya yang kena di sebelah kanan tok ya berarti yang mengsongnya sebelah kiri nanti ini. Kebalikan gitu. Karena kan bagian ini dia murni saraf. Kalau stroke itu kan pembuluh darahnya yang pecah atau tersumbat. Gitu. Jadi dia dari sarafnya. Nah, gejala apa sih namanya ya, gejala yang kelemahan itu terjadi bagian mana yang tersumbat gitu. Kan pembuluh darah sama saraf itu kan jalannya kan bareng loh. Pembuluh darah itu sama saraf jalannya atas apa? Pokoknya dia berhimpitan gitu lah. Jalannya bareng. Nah, kalau misalnya otomatis sarafnya juga ibaratnya kalau kabel kegencet otomatis kan aliran setelah kabel itu pasti akan terhambat. Gitu. Tapi kalau yang Bell's palsy dia karena saraf. Dia penyakitnya di sarafnya. Walaupun sama-sama pelo. Penyebabnya apa ya? Kalau yang itu, tapi maksudnya kalau yang di saraf itu ya. Banyak kok. Infeksi juga bisa.
kena angin, yang satu sisi juga ada gitu. Kalau yang stroke itu murni penyakitnya di pembuluh darahnya. Gitu. Nah, itu lemaknya itu dari mana tuh, Dok? Dari makanan atau dari apa? Ini proses penuaan. Memang proses penuaan. Oh, memang proses penuaan. Tapi maksudnya kenapa bisa ada lemak di itu, apa tadi kan jadi penyumbatan kayak gitu? Itu karena dietnya atau karena gini? Kalau selang, kenapa bisa ada lumut? Karena lumutnya nempel di situ. Karena ada. Karena sering dipakai ya. Karena sering dipakai, sama tuh. Kan badan kita tuh ada lemak tuh. Memang kayak kolesterol nih. Lebih dari 200 berarti nggak normal gitu kan. Tapi kan tetap ada kok. Kalau di bawah 200 dianggapnya normal. Ada tuh tapi. Nah itu sama kayak gitu. Tetap prosesnya mah ada. Ya maksudnya kan kalau apa lumut nempel itu kan karena airnya nggak bersih. Jadi ada lumutnya atau ada apanya jadi nempel di situ. Nah, kalau udah apa darah itu apa selalu bawa lemak atau itu ada tambahan? Pasti no. Apa kita makan itu tidak pernah kena lemak? Ya ada sih. Ya kalau bisa dikurangin. Kan dikurangin tapi tetap makan loh. Ya lemak nabati lah. Prosesnya sih kayak gitu doang. Jadi memang proses penuaan aja. Seiring waktu aja kalau gitu. Oke. Nanya, Dok. Oh. Itu Dokter Terawan ini yang apa bener. yang ngebersihin ya? Ngebersihin ini ya plak-plak yang di kepala doang ya dia ya? Brain spa, bener. Nah, baru mau nanya itu tadi. Brain wash. Brain spa. Brain spa. Sebenarnya itu sistemnya kayak cuci darah kok. Kayak cuci darah di ginjal dialisis tuh loh kok. Yang Dokter Terawan itu. Cuman di otak. Cuman dia pembuluh darah, Oh. Ya, itu dia ngebersihin lemak-lemaknya itu. Iya. Atau gimana? Iya. Oh, itu pakai obat ya? Itu atau pakai apa sih? Enggak, pakai alat. Alat. Itu disedot, darahnya diambil, terus dicuci, pakai alat filter, terus dimasukin lagi kayak gitu sih sistemnya. Mirip kayak cuci darah sama cuci darah. Oh, dikirain disemprot apa itu sayangnya jadi gimana gitu. Bukan disemprot itu cucian mobil atau kok. Emangnya bersihin AC kok. Kayak bersihin AC dong Korben. Iya, pakai freon, masukin freon gitu maksudnya. Tapi beresiko ya, Dok ya? Ya seperti itu ya. Beresiko ya, Dok ya? Resiko no, pembuluh darahnya kan di otak. Tapi cuma bisa sekali ya, Dok ya? Nggak bisa berkali-kali kan? Cuma sekali tok. Karena kalau nanti takutnya yang kedua itu plaknya lepas, malah jadi stroke gitu loh. Sumbat ya, tersumbat ya. Takutnya gitu. Cara periksa otak pembuluh darah di otak itu ada pemeriksaan apa ya namanya? MRI. Oh. MRI khusus kepala ya? Oke. Kalau angiografi udah nggak terlalu itu lagi ya? Angiografi itu bisa, tapi dia nggak nyampe ke yang pembuluh darah kecil-kecilnya kok. Yang gede-gedenya aja dia. Oke. Gitu. Oke. Ya udah tahun depan MRI. Tahun depan. Takut. Tunggu COVID kelar dulu ya kok. Tunggu rumah sakit udah kelar, udah beres dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nih, kalau orang tiba-tiba ngerok kenceng, itu ciri-ciri mau stroke apa bukan? Sama lo aja, Ko Frans. Wah, lo belum pernah tidur bareng sama Ko Frans lo. Jimmy dia, jago. Ngeliat tuh Ko Frans. Kalau ngoroknya masih dalam kondisi masih bisa dibangunin, ya itu enggak masalah. Tapi kalau udah nggak bisa dibangunin ya wes. Tulit dong. Yun,
Nggak usah ngorok juga kalau nggak bisa dibangunin ya udah nggak ada namanya. Yuk, gimana sih? Salah kok, salah loh. Kalau sudah nggak bisa Iya. dibangun, itu kalau misalkan lewat, dia nggak ngorok lagi, udah nggak ada suara lah. Tapi kalau misalkan ngorok, pasiennya udah nggak bisa dibangunin, biasanya itu stroke-nya pembuluh darahnya pecah, yang hemoragik itu tadi. Jadi ada kemungkinan ya, bisa jadi itu ya. Oke. Gitu. Tapi Oke, kalau ada itu gangguannya di jantung tuh. Oh, di jantung, bukan stroke gitu ya? Bukan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini Ko Alim, kita udah 8:30, mau yang tinggal satu ini aja atau itu nanti yang sisanya kita next aja atau gimana? Masih banyak kok. Masih banyak. Ini masih banyak loh. Dia ada 100 slide. Ini makin kesini materinya makin berat loh. Ini baru slide ke berapa? Ke 20 ya? Ini Ya, jam 9 kita stop lagi. Stop dulu ya. Baru slide ke 26 ini. banyak itu. Dari 100 slide baru slide ke 26 kita. Kita tambahin satu ini aja dulu ya, tumor otak ya. Yang berikutnya nanti mungkin sesi berikutnya kita panggil lagi ya, Dok ya. Atau gimana nih? Pak Alim, enaknya gimana Pak Alim? Boleh. Iya, sampai tumor otak dulu nih. Sampai tumor otak dulu deh. Pada MRI semua nih. Nah, iya. Biar pada MRI-nya. Ayo Dok, lanjut Dok. Thank you. Oke, lanjut ya. Ya. Nih, otak tuh kayak gini. Oke. Tuh, itu kan ada ini kalau nyambungin ke yang stroke tadi Toko. Kalau misalkan dia pecah pembuluh darahnya di area ini, ya dia gangguannya tergantung dari areanya pecahnya di mana gitu kok. Nah, ini tumor tuh kayak gini. Oke. Mana nih? Nih, yang ditunjuk tuh ya. Tumor otak tuh kayak gitu. Kalau di CT scan gambarannya kayak begini. Ada putih-putih. Tapi warnanya beda sama yang sekitarnya. Oke. Otak itu termasuk dalam sistem saraf, susunan saraf pusat ya. Ada otak sama medula spinalis. Otak itu merupakan organ marketing karena pikiran, ingatan, emosi, sensoris, kemampuan gerak, penglihatan, pernafasan, suhu, dan semua proses di dalam tubuh. Otak itu terdiri dari cerebrum atau sistem limbik. Sistem limbik ini ibaratnya kayak kabelnya gitu, yang mengatur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Otak itu berperan penting dalam mengatur berbagai sistem kayak yang tadi ya. Ada lagi definisi otak merupakan pusat kendali seluruh fungsi organ tubuh manusia. Itu menurut aktivasiotak.com. Kalau otaknya sehat, mendorong kesehatan tubuh serta menunjang kesehatan mental. Juga sebaliknya, kalau memang otaknya terganggu, ya berarti kesehatan sama mental juga ikut terganggu. Apa aja sih fungsi otak? Fungsi otak yang pertama, pengaturan gerakan tubuh untuk suhu tubuh dan produksi hormon. Terus yang kedua, mengendalikan emosi, ingatan, dan kecerdasan. Yang ketiga, menafsirkan informasi yang ditangkap oleh panca indera. Nah, sebelum masuk ke yang tumor otak, apa sih tumor itu? Tumor itu adalah semua benjolan di dalam tubuh. Kutil itu termasuk tumor, jerawat masuk tumor. Pokoknya kalau semua yang benjol di dalam tubuh itu tumor namanya ya. Nah, tumor otak apa? Jadi penyakit akibat tumbuhnya jaringan abnormal di otak. Penggolongannya ini macam-macam ya. Ada yang berdasarkan sifat dan tingkatan. Maksudnya apa? Jadi berdasarkan perilaku tumor tersebut. Misalkan dinilai dari kecepatan pertumbuhan dan cara penyebaran. Itu ada dua macam ya, jinak sama ganas.
Jinak itu biasanya di tingkat 1 dan 2 atau stadium 1, stadium 2. Dia tidak berpotensi menjadi ganas. Kalau yang 3, 4 ini, dia berpotensi menjadi kanker atau tumor ganas. Kalau berdasarkan asalnya, itu bisa primer, bisa sekunder. Primer itu tumornya berasal dari jaringan otak itu sendiri. Sedangkan yang sekunder itu berasal dari kanker pada organ lain. Atau kalau kita bilang itu metastasis. Menurut lokasi pertumbuhannya, tumor itu ada macam-macam ya. Ada glioma, ada tumor pada pembuluh darah otak, neuroma akustik, adenoma pituitary. Glioma itu apa? Glioma itu adalah tumor yang terjadi pada ganglia. Ganglia itu adalah jaringan yang mengikat sel-sel saraf dan serat-serat saraf. Dan juga saraf tulang belakang. Umumnya terjadi di selaput yang melindungi otak dan saraf tulang belakang. Terus tumor pembuluh darah otak. Dia bisa mengakibatkan kelumpuhan sebagian dan kejang-kejang. Neuroma akustik. Neuroma akustik itu adalah tumor yang tumbuh pada saraf akustik. Di mana saraf akustik ini berperan dalam mengendalikan pendengaran dan keseimbangan. Terus ada lagi adenoma pituitary. Adenoma pituitary itu adalah tumor pada kelenjar pituitary. Letaknya ada di bawah otak. Kebanyakan jinak. Dia mempengaruhi hormon-hormon pituitary dengan efek ke seluruh tubuh. Jadi contoh kayak testosteron, terus hormon prostaglandin, TSH, kayak gitu-gitu. Kraniofaringioma, dia letaknya ada di dasar otak. Biasanya terjadi pada anak-anak atau remaja. Terus meduloblastoma, biasanya ini kanker ya atau ganas ya sifatnya. Umumnya terjadi pada anak-anak dan jarang pada dewasa. Dia ada di belakang bawah otak dan cenderung menyebar sampai ke cairan saraf tulang belakang. Terus ada juga PNETs. PNETs itu apa? Primitive neurodermal tumors. Dia juga kanker atau ganas. Dimulai sel janin di otak. Tumor yang terbilang langka ini bisa muncul di bagian otak di mana aja. Terus ada tumor germ cell. Dia berkembang di masa, tepatnya saat tesnya mulai terbentuk. Dan bisa berpindah ke bagian tubuh lain seperti otak. Jadi tumor germ cell ini biasanya kayak metastasis ya, atau tumor sekunder. Sistem pembagian stadiumnya, kanker itu biasanya kondisi di mana ketika tumor otaknya itu tumbuh dan berkembang di sistem saraf pusat. Di mana dia dapat tumbuh dari otak, itu yang disebut kanker otak primer, atau juga yang tadi metastasis ya. Meski sama-sama disebut kanker, biasanya sih kanker otak itu berbeda dengan jenis kanker lainnya. Kanker otak primer dia menyebar ke berbagai jaringan hanya di dalam otak. Dan jarang menyebar keluar otak atau menjauh dari sistem saraf pusat, termasuk sumsum tulang belakang, itu jarang banget. Nah, akibat perbedaan ini, penentuan tingkatan kanker otak juga beda-beda. Stadiumnya pun juga didasarkan dari lokasi tumbuhnya sel kanker, ukuran tumor, keterlibatan kelenjar getah bening, dan penyebaran ke organ lain di tubuh. Tingkatan kanker otak ditentukan seberapa besar progresivitas sel tumor, itu hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Atau bisa dibilang itu pemeriksaan patologi. Nah, faktor-faktor penilai perkembangan kanker otak apa aja sih? Yang pertama ukuran dan lokasi yang tadi udah dijelasin. Terus yang kedua jenis jaringan atau sel yang terpengaruh dari kanker itu. Terus ada resectability. Resectability itu apa? Tumor ini bisa dioperasi diangkat sebagian atau seluruhnya. Terus ada juga penyebaran kanker dalam otak atau sumsum tulang belakang. Terus kemungkinan kanker menyebar sampai ke sistem saraf pusat.
menurut Cancer Treatment Center of America. Ini pembagian stadium kanker ya. Stadium 1 biasanya pasien tidak menyadari adanya kanker di otaknya karena nggak ada gejala sama sekali. Untuk yang stadium 2 biasanya tuh kelelahan yang berlebihan walaupun dia tuh nggak aktif. Itu masuk ke stadium 2. Nah, gejala stadium 3 itu apa? Dia sering sakit kepala dibarengi dengan mimisan. Yang kadang dia enggak berasa kalau darah itu ngalir dari hidung tuh dia enggak berasa. Pada saat dia banyak pikiran lah, ibaratnya lagi stres mikirin sesuatu yang berat, terus tiba-tiba keluar darah di hidung. Nah, lama-lama dia akan tangan dan kaki itu sulit digerakkan. Sehingga dia jadi gampang jatuh karena gangguan keseimbangannya sudah mulai terganggu. Untuk yang stadium 4, nah ini biasanya orang itu akan datang di stadium ini nih, 3 dan 4 ini. Stadium 4 itu sudah sampai ke gangguan penglihatan, gangguan pendengaran. Nah, kalau sudah stadium 4 ya mesti rajin-rajin kemo ya, biar enggak terjadi kebutaan, tuli, dan bahkan kelumpuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan kanker otak nih, yang pertama itu faktor keturunan. Yang kedua, usia. Terus yang ketiga itu pajanan radiasi. Ini kanker otak kayak gini ya. Ini dari otopsi. Ini penjelasan yang gambar sebelumnya. Penyebab kanker otak dari usia, faktor resiko usia itu biasanya meningkat pada saat usianya bertambah. Atau bisa dibilang lebih umum terjadi di orang tua ya, dibandingkan pada anak-anak. Walaupun ada beberapa jenis tumor yang hanya muncul pada anak-anak. Terus yang kedua itu keturunan. Faktor keturunan itu kalau ada keluarga yang mengalami tumor otak, biasanya yang satu darah. Tante, om yang satu darah. Terus contoh penyakit keturunannya itu neurofibromatosis tipe 1 dan 2, sindrom Turcot, sindrom Hippel-Lindau, sindrom Garlin, sindrom kanker Li-Fraumeni, sklerosis tuberosa. Kondisi-kondisi tersebut jarang menyebabkan kanker yang muncul pada masa anak-anak dan awal masa remaja. Terus yang ketiga tadi pajanan radiasi. Pajanan radiasi atau radiasi ionisasi yang dapat meningkatkan risiko terkena tumor otak. Radiasi ini mempengaruhi manusia ketika mereka menjalani terapi radiasi atau terkena radiasi dari ledakan bom atom. Sedangkan radiasi yang berasal dari menara listrik, ponsel, dan microwave belum terbukti terkait dengan tumor otak. Gejala tumor otak ini dipengaruhi ukuran ya. Biasanya sih kalau ukurannya masih kecil dia belum ada gejala, dan dia akan mulai timbul gejala jika sudah berkembang menjadi tambah gede ukurannya. Terus yang kedua dipengaruhi kecepatan pertumbuhan, yang ketiga adalah lokasi tumor. Gejala-gejala tumor otak ini ada 2 gejala ya, gejala fisik dan gejala psikologis. Gejala fisiknya apa? Sakit kepala, mudah lelah, sulit atau tidak bisa menggerakkan salah satu bagian tubuh atau lumpuh, sering mual, sulit bicara, mirip-mirip kayak gejala stroke ya. Kesemutan atau mati rasa di bagian tubuh tertentu. Nah, khasnya tuh yang nomor 7 tuh, kejang-kejang atau tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial atau tekanan di dalam otak karena ada dorongan dari pertumbuhan sel tumor. Gejala psikologisnya apa? Daya ingatnya turun atau mudah lupa, sulit konsentrasi, insomnia, perubahan mood yang tanpa alasan yang jelas. Awalnya ceria, tiba-tiba jadi sedih, depresi, atau gampang marah. Perubahan perilaku dan kepribadian yang biasanya baik dan sabar, tiba-tiba emosinya langsung meledak-ledak, jadi agresif. Terus penalarannya menurun, buruk dalam menilai suatu hal dan sulit menahan diri atau impulsif.
sering merasa kebingungan atau bahkan gangguan halusinasi. Mau lanjut langsung ke kanker nggak? Oke, ini lanjut ke kanker ya. Kanker itu apa sih? Kanker itu adalah penyakit tidak menular yang ditandai dengan sel Ini atau berapa slide nih, Dok? berapa lagi nih? Aduh, hilang. Bentar. Yang tadi ada pertanyaan. 6 kali ya nih. Atau mau itu aja dulu ya, baru nanti ke kanker ya? Iya, ini tumor otak dulu ya. Jadi tadi ada bilang kan ada yang tumor otak jinak. Nah, kalau jinak itu di flash CCI keluar cairnya. Cair. Itu Cair, apa? kan dia masuk stadium 1 kok. Kriterianya apa? Kalau dia tahunya kalau itu adalah tumor jinak otak jinak. Itu dari glioma tadi. patologi. Biasanya kan kalau misalkan untuk menentukan tumornya itu stadiumnya berapa, grade-nya pakai pemeriksaan patologi. Mikroskop sih, di bawah mikroskop. Oh gitu. Jadi yang dibilang biopsi itu loh kok. Yang saya baca sih salah satunya ini apa pembedahan otak itu pengangkatan adenoma pituitary. Iya. Nah, kalau itu baru cair. Tapi maksudnya kalau udah dibedah dulu baru cair. Kalau nggak dibedah nggak cair. Ya, gitu. Gini, kayak tadi yang dibilang di awal, kalau dia masih stadium 1, biasanya orang itu nggak sadar kalau dia itu kena kanker atau kena tumor otak gitu kok. Dan itu nggak mungkin ke dokter. Nah, dia akan datang ke dokter itu biasanya kalau sudah ada gejala-gejala kayak gini nih. Sedangkan gejala ini dia biasanya sudah mulai keluar di stadium 3. Nah, gitu. Kalau yang stadium 2 kan cuman gampang capek kan? Ya. Gitu. Makanya mikir kan, aduh mungkin gue kecapean kayak gitu. Jadi mereka jarang banget ya yang ke dokter di stadium ini. Ya kalau kecapean kan bisa macam-macam penyebabnya kan ya. Belum tentu karena tumor kan. Belum karena tumor. Iya. Tapi itu tumor itu benar. Ya mungkin saya kebanyakan nonton film ya, Dok. Kadang kalau kena tumor itu katanya kemungkinan bisa jadi kayak itu. Jadi bisa nggak merasa sakit atau apa atau malah jadi apa? Jadi psycho gitu loh. Pokoknya karena halusinasi tadi, nih. Dia kan ada gejala psikologisnya. Karena kayak yang di slide awal yang digambar tumor tadi, itu kan otak itu kan benar-benar dia tuh fungsinya ibaratnya tuh kayak PLN-nya dunia lah gitu kan. Nah, kalau misalkan salah satunya ada gangguan, pasti cabang itu yang akan terganggu. Nggak mungkin semuanya keganggu sebenarnya kok. Dengan seiring berjalannya waktu kan dia makin lama makin membesar nih. Nah, makin membesar ya kelakuannya ya itu tadi keluar halusinasi kayak gitu-gitu. Sakit kepala terus, sudah minum obat nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Karena dia makin kedorong, dia kan tumbuhnya makin gede nih ya kayak gini nih. Aduh. Slide berapa tadi ya? Nah, ini kan apa namanya? Yang putih. Ya. Yang putih itu tumornya di situ. Kalau dia makin membesar kan otomatis dia akan mendesak jaringan otak di sekitarnya dong. Bisa di kanan ke kirinya, ya kan? Sedangkan tengkorak itu kan nggak bertambah besar kok. Tengkorak kita kan stuck di situ. Ukurannya segitu, dia nggak akan bertambah besar dengan tumornya tambah gede. Kalau udah dewasa ya. Oh, benar nggak? Nah, makanya itu mulai bergejala dengan adanya tekanan yang makin lama makin meningkat. Kan dia sakit kepalanya tuh sakit kepala banget, kayak orang dijeblesin tembok kata orang bilang. Itu. Masuk.
Oke. Oke, masih bingung nggak? Kalau hidrosepalus itu termasuk tumor ya, Kak? Bukan. Hidrosefalus itu cairan Hmm. yang ada di dalam otak. Yang bagian hitam-hitam, yang di luaran itu, Oh itu. yang di ujung nih depan nih. Nah itu dia Iya. membesar. Gitu. Dan nanti kalau ada gambar yang bagus saya minggu depan di ini. Kalau pas next pertemuan deh. Tak cariin lagi kalau yang hidrosefalus. Biar ada bayangan. Ada yang tanya lagi nggak? Nah itu tadi ada yang nanya tuh Ko Alim. Kalau diangkat tapi itu di otak risikonya gimana itu? Ya resikonya pasti namanya tindakan kedokteran itu pasti kan ada komplikasi tuh. Berapa persen ini kemungkinan suksesnya? Tergantung. Kalau dia masih ada di dalam kapsul itu biasanya sih kemungkinan besarnya masih ada inilah, masih ada kemungkinan buat normal lagi gitu. Ya bukan normal 100% ya. Tapi paling enggak karena kalau tumornya diangkat kan otomatis tekanannya kan berkurang kok. Ya. Jadi gejala-gejala halusinasinya, sakit kepalanya itu biasanya kan hilang gitu. Oke. Ada pertanyaan lain tentang tumor otak ini? Kolim, kita mau lanjut lagi apa stop dulu atau gimana nih? Terserah. Saya sih terserah Kolim nih. Ya, thank you buat Budok. Ya, thank you juga buat MC. Ya, kita bersyukur banget ya dapat sesuatu ya. Sementara kita sampai sini dulu ya. Buat kita ketemu lagi hari Senin depan ya. Buat kelanjutannya, kalau banyak juga nanti nggak ada yang nyantol. Takutnya mabok. Ini iya, nanti kita ketemu lagi minggu depan ya, hari Senin yang sama ya. Oke. Gitu aja, Kak Ruben, silakan. Loh, silakan apa lagi? Udah ditutup aja nih kok. Tutup aja nggak apa-apa, doa aja. Thank you ya Budok ya. Sami-sami. Oke. Bisa stop share-nya, Dok? Oke, bentar. Balikin aja. Oke, intinya kita udah belajar banyak ya hari ini ya. Kita dapat pengetahuan banyak nih. Ini pure pengetahuan loh, ini science.